ya. Itu apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini? Proses berjalan selama 1 bulan selama mengikuti modul itu ya, modul 2.1. Saya dapat tambahan ilmu tentang budaya positif, kemudian pembelajaran yang berdifferensiasi, terus ada KSE. Iya ya. Jadi untuk nanti observasi itu apa tujuannya Pak? Pembelajaran Materi yang saya ajarkan saat ini kan tentang arif aplikasi sosial, begitu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya ingin tujuan saya itu anak ini menyadari bahwa matematika itu ada dalam kehidupan sehari-hari, itu yang pertama. Kemudian karena mayoritas saya sudah observasi orang tua muridnya ada yang pedagang, nah ini kan sangat berkaitan nih dengan matematika sosial. Maka saya ingin anak ini memahami apa itu modal, apa itu penghasilan, bagaimana kondisi pedagang yang dikatakan untung atau mengalami kerugian atau mengalami balik modal. Jadi tujuannya itu ya. Ya. Jadi tujuannya itu agar anak itu tahu apa itu untung, Ya. apa itu rugi. Ya. Luar biasa. Kemudian area pengembangan yang sudah dicapai. Pengembangan yang sudah saya capai, ini pertemuan yang kedua, pertemuan yang pertamanya kemarin mereka kan baru saya kasih gambaran gitu. Nah tadi pertemuan yang kedua ini pengembangannya luar biasa, mereka punya ide-ide kreatif. Saya kan awalnya ingin memberi mereka tugas wawancara di luar, ternyata ada kelompok yang menawarkan, Bu kami boleh tak langsung wawancara, langsung dipraktekkannya ke lapangan, langsung ke ibu kartunya. Jadi mereka kreatif berpikir gitu, ingin langsung membuktikan, jadi langsung lakukan. Oke. Kemudian itu areanya ya, area pengembangan yang ingin Ibu capai. Ya. Kemudian strategi yang disiapkan. Saat ini saya siapkan, saya awalnya ingin membuat metode, kalau awalnya kan diskusi kelompok, pakai tutup sebaya gitu. Namun ternyata karena materinya ini akrab dalam kehidupan sehari-hari dan rata-rata orang tuanya pedagang, akhirnya mereka bisa menyaksikan sendiri, mereka bisa ngasih contoh sendiri. Jadi apa yang metode itu ya, kayaknya menggali berbasis problem. Berbasis problem. Jadi saya kasih contoh, saya rangsang mereka dulu dengan sekali pemantik, sehingga mereka bisa mengeluarkan sendiri pendapatnya dengan memberikan contoh-contoh nyata dalam kehidupan mereka. Jadi Bu Umi memakai mereka dengan mengasihkan contoh gambaran gitu. Jadi mereka nanti menggali. Iya. Ya, itu untuk jadi strategi yang Ibu Umi persiapkan. Gitu. Kemudian BBL ya. Iya, oke, iya betul. Oke, pasca. Bagaimana perasaan Bu Umi setelah melakukan praktek mengajar? Alhamdulillah, Bu, melihat antusias anak-anak saya jadi ada perasaan bahagia, senang. Dan apalagi mereka tadi pada saat memberi kesimpulan ternyata materi yang saya sampaikan itu sudah meresap sama sebagian anak kan. Terbukti dengan mereka berani mengungkapkan apa yang di dalam pikiran mereka untuk buat kesimpulan. Terus refleksi juga tadi tanya pengalaman mereka ada rasa menyenangkan gitu, pelajaran menyenangkan. Itu tuh saya bahagia, Bu. Terus apa yang kira-kira perlu dikembangkan? Saya ingin mengembangkan pembelajaran berbasis proyek. Jadi anak ini kan tadi sudah bisa membuat suatu permasalahan yang dibicarakan bersama. Jadi saya tuh beri mereka tugas proyek di sini bukan hanya proyek yang saya berikan ini kan mereka mau wawancarai pedagang di syuting, terus nanti kan diedit. Jadi tujuan saya di sini juga pembelajaran berbasis fungsi, Bu. Nah, jadi terlibat semua di situ. Saya bisa menilai sikap mereka di situ, sikap percaya diri mereka kan ada, disiplin mereka dalam mengantar tugas, tanggung jawab mereka sebagai kelompok yang solid. Nah, itu kalau sikap. Kalau untuk keterampilannya, editing videonya mereka itu saya
ada kasus yang dibahas dan ada langkah-langkah kerjanya. Jadi dalam proyek yang saya berikan ini ada 3 yang saya ambil. Jadi ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Semua masuk dalam proyek yang saya berikan kepada mereka. Luar biasa, mantap Umi. Sukses Berbasis IT yang saya mau, Bu, karena kan yang saya dapat pertama saya masuk sini, katanya anak-anak ini kurang ini kalau itu. Saya merasa tertantang jujur, Bu, ya, karena saya biasa mengajar di sekolah yang mungkin level anaknya untuk IT dan lumayan, mereka udah akrab dengan yang nama Android. Jadi saya tertantang gitu. Sampai saya tawaran mereka, kalau kamu tidak paham cara editing video, yuk ke ruangan ibu di jam-jam istirahat kedua kan lama nih. Nah, saya ajarkan mereka. Jadi sampai saya menyalurkan juga pembelajaran berbasis IT gitu. Mereka video saya ini membuat suatu kompleks diobratkan gitu. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Dengan apa dibantu stakeholder yang sekarang baru. Dan saya sudah konsultasikan dengan wakil di sini, mereka mendukung. Saya bilang saya buatnya ini, juga saya ini. Jadi saya ingin sekolah ini kan dekat dengan salah satu sekolah yang sudah punya nama, Bu. Saya sering memotivasi anak-anak, Kak, jangan mau kalah, Kak, dengan sekolah tetangga. Kamu itu ada. Ayo kita bangkit bersama. Ibu bantu, Ibu bimbing. Kita tunjukkan bahwa saya pun yang di luar beralih ada dan layak bersaing. Itu tujuan saya. Tadi waktu saya di kelas itu, bagaimana menurut Ibu tentang praktek pengajaran yang terjadi? Yang tadi, yang kita belakang tadi, nyaman, aman karena anaknya antusias dan mereka bisa menyelesaikan masalah dengan adanya kerjasama diskusi kelompok. Saya tadinya panggil ke kelompok-kelompok, mereka betul-betul bekerja, tidak ada yang nganggur istilahnya, betul-betul mengeluarkan pemikiran mereka. Jadi di sini saya lihat anaknya sudah mulai bangkit, sudah mulai bisa mengekspresikan diri. Kan berbasis ini, Bu, pembelajaran berpihak pada murid. Nah, saya tadi ke kelompok melihat mereka mengerjakan itu betul-betul saling mengisi gitu, saling berbagi. Oke. Ya, rencana tindak lanjutnya gimana? Ya, saya karena materi matematika sosial ini bukan hanya jual beli saja, masih ada diskonnya pajak itu. Lebih lanjut tentu saya akan menggunakan kepada mereka matematika dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi. Apalagi ini kan mau masuk puasa, Bu. Emak-emak kan dia punya diskon. Nah, saya pasti coba cerita itu pada mereka sehingga mereka bisa, oh iya ya, nah, oh ternyata begini ya. Nah, jadi sehingga mereka ini memang tekad saya ingin mengenalkan matematika kepada anak-anak ini, bahwa matematika itu tidak sulit dan gurunya tidak garang, tidak kejam gitu. Kita enjoy mengalir itu saja dan membuktikan bahwa ada di sekitar kita gitu. Jadi saya mengajak mereka pembelajaran kontekstual itu tidak lanjut saya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa bukan hanya sekedar belajar matematika, tapi dihubungkan dengan real kehidupan. Luar biasa, betul. Saya salut betul kalau PI dengan Bu Umi ini ide-idenya itu cemerlang. Seolah memang di situ pelaksanaan dengan dukungan dan kolaborasi dengan teman-teman di sini. Amin. Oke, jadi kita untuk paskanya sudah. Jadi untuk refleksinya, ya kan? Apa yang sudah baik yang perlu Ibu perbaiki ke depannya pada pembelajaran tadi? Yang perlu saya perbaiki ke depannya adalah diri saya sendiri yang harus lebih memberikan perhatian menyeluruh kepada anak, jadi tidak terfokus kepada anak-anak yang aktif saja. Anak yang kurang aktif itu harus saya lebih mengadakan pendekatan, karena ini kan mereka sudah dipetakan ini. Nah, intinya saya akan memberikan perlakuan yang adil kepada mereka. Mereka juga harus tetap diberi perhatian, dibimbing sesuai dengan kebutuhannya. Oke, jadi intinya Ibu akan lebih adil. Jadi perlakuan yang selama ini hanya kepada tertentu saja, sekarang semua harus merata. dilengkapi.